Kabar besar dari dunia sepak bola tanah air. Patrick Kluivert resmi dilepas dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram resminya Kamis pagi. Setelah hampir setahun menangani skuad Garuda, era Kluivert resmi berakhir. Ini menandai babak baru dalam arah pembinaan timnas Indonesia. Selengkapnya kita akan bahas dalam Erick Thohir resmi akhiri era Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kita lihat slide yang pertama. Dalam pernyataannya, Erick Thohir ini menyampaikan terima kasih kepada Coach Patrick dan seluruh tim kepelatihan atas dedikasi selama hampir 12 bulan. Ini kalau kita baca sama-sama, terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach dan juga tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan juga Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, PSSI dan juga Coach Patrick serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan Timnas Indonesia dan berjuang bersama untuk meraih atau untuk merah putih begitu ya. Lalu juga Erick menyampaikan terima kasih nih kepada supporter-supporter yang juga solid banget, juga pemain beserta keluarga dan official yang sudah berjuang memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia, untuk dukungan hingga bisa melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ini kalau kita lihat lagi-lagi ia juga mengapresiasi seluruh pemain dan juga supporter yang telah membawa timnas hingga menciptakan sejarah lolos ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menyebut penghentian ini merupakan hasil kesepakatan bersama atau mutual termination demi menyesuaikan arah strategis pembinaan timnas ke depannya. Dari sini, Erick menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh serta penentuan target baru termasuk 100 besar ranking FIFA dan persiapan menuju Piala Asia 2027 serta Piala Dunia 2030. Keputusan ini bukan tanpa sorotan, bahkan sudah disinggung oleh Presiden beberapa hari sebelumnya. Kita lihat seperti apa arahan Presiden dan juga evaluasi untuk sepak bola Indonesia. Kita lihat slide berikutnya. Jadi 2 hari sebelum pengumuman resmi PSSI, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan terkait pengembangan olahraga nasional. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden mengakui merasa berat hati melihat gagalnya Garuda menembus Piala Dunia 2026. Namun Kepala Negara meminta timnas untuk tetap berjuang pada ajang besar selanjutnya yaitu Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Ini Prabowo juga meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekedar ganti pelatih. Dia menekankan pentingnya pengembangan akademisi dan juga fasilitas pembinaan untuk cabang-cabang olahraga unggulan yang berpeluang raih medali di ajang internasional. Salah satu bagian terpenting dari evaluasi itu tentu saja adalah kinerja Patrick Kluivert selama ini menangani Garuda. Tapi kita baca sama-sama dulu nih dari Pak Prabowo. Kita harus berjuang kembali di ajang besar berikutnya atau selanjutnya. Kita lihat seperti apa nih di slide berikutnya tentang Patrick Kluivert. Jadi ada rekam jejak performa dari Patrick. Jadi sejak ditunjuk pada Januari 2025, ini Kluivert memimpin Garuda selama 9 bulan dengan 8 laga internasional. Hasilnya ini ada 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 4 kekalahan. 2 kemenangan dicapai saat mengalahkan Qatar dan juga China dengan skor 1-0. Namun Kluivert juga mengalami kekalahan telak dari Jepang 0-6 dan juga Australia 1-5. Dalam 8 laga itu Indonesia mencetak gol ada 11 gol dan juga kebobolan 15 gol. Jadi secara teknis penguasaan bola ini meningkat hingga 46,5% dengan akurasi operan 79%. Namun masalah efektivitas penyelesaian akhir ini masih jadi PR besar. Meski pernah mencetak kemenangan terbesar saat mengalahkan Tiongkok Taipei ini 6-0, era Kluivert tetap berakhir lebih cepat dari kontrak 2 tahun yang seharusnya berjalan. Namun faktanya, cepat atau lambatnya masa jabatan pelatih bukan cerita baru di sejarah timnas Indonesia. Kita lihat seperti apa jejak pelatih timnas dari masa ke masa. Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat Kluivert ini hanya memimpin timnas selama 10 bulan. Ini menambah daftar panjang pelatih yang gak bertahan lama di posisi tertinggi sepak bola nasional. Data menunjukkan ini sejak tahun 1951. Rata-rata pelatih timnas Indonesia hanya bertahan kurang dari 1 tahun.
Pelatih terlama masih dipegang oleh Tony Pogacnik yang memimpin dari 1954 hingga 1963 atau 9 tahun penuh. Sementara ada Sintayong, ini jadi salah satu yang terpanjang. 5 tahun membina Garuda dan meninggalkan kesan yang manis ya. Namun gak semua kisah berujung baik. Ada Luis Manuel Blanco dari Argentina yang pada 2013 ini hanya bertahan beberapa bulan saat PSSI terjebak dualisme kepemimpinan. Blanco saat ini mencuri perhatian setelah mencoret 14 dari 21 pemain karena indisipliner, namun tak pernah memimpin satupun laga resmi sebelum akhirnya pulang ke Argentina. Dari sejarah panjang itu, publik ini kembali menunggu kemana sih arah Garuda setelah era Kluivert berakhir? Kita lihat, ini ada reaksi-reaksi publik ya setelah keputusan Erik untuk menyelesaikan kerjasama dengan Patrick. Jadi setelah pengumuman PSSI, jagat maya ini langsung ramai. Kita lihat slide berikutnya. Dengan komentar dengan candaan warganet, banyak yang menilai Kluivert nggak cocok dengan gaya sepak bola Asia. Jadi menurut PSSI menggait pelatih yang menguasai karakter permainan regional ya. Kita baca sama-sama ya. Ini kalau kita lihat, yang pasti ini pelatihnya harus yang punya know-how sepak bola Asia sih. Jangan yang buta soal sepak bola Asia kayak PK. PK tuh maksudnya Patrick Kluivert ya. Main terbuka kok lawan raja counter attack Asia dalam kurung Australia. Bodoh katanya. Sejumlah komentar juga menyentil proses seleksi pelatihan baru yang dinilai harus lebih transparan dan juga berbasis prestasi. Ada pula candaan satir nih dari netizen yang menulis nih, kita lihat ya. Dibutuhkan segera head coach, asisten coach, pelatih fisik, analis. Fasilitasnya ada gaji UMR, bonus, BPJS, asrama. Syaratnya siap bekerja dalam tekanan, hadir interview di malam Natal, lalu menguasai seluruh Adobe. Ya, ini lumayan sebenarnya ada banyak begitu ya. Tapi hingga kini memang PSSI belum mengumumkan siapa pengganti resmi Kluivert. Namun Erick Thohir menegaskan ya, seleksi akan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman di level Asia dan juga visi pembinaan jangka panjang. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, siapa nahkoda baru yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Ya, pemirsa, perpisahan Patrick Kluivert ini menandai babak transisi penting dalam sepak bola nasional. Jadi dari kisah perjuangan di kualifikasi Piala Dunia hingga arahan Presiden untuk pembinaan jangka panjang, semuanya menggambarkan satu hal, sepak bola Indonesia sedang berbenah. Harapannya dari proses evaluasi dan pembangunan struktur ini, lahir timnas yang bukan saja berjuang di lapangan, tapi juga menggambar harapan dan martabat bangsa. Kita tunggu babak selanjutnya, bukan sekedar siapa pelatih baru, tapi sejauh mana Indonesia maju dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional dan berkelanjutan.